Kenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 pagi, mata kuliah Kewirausahaan 2, dosen Uray Andre Indra Maulana, SEMM. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu pengertian GoGreen. GoGreen adalah sebuah gerakan yang memperhatikan keadaan atau kelestarian lingkungan. Gerakan ini dapat disebut sebagai environmentalisme. Gerakan yang berusaha menegakkan pelestarian lingkungan, restorasi, dan memelihara lingkungan alam sekitar. GoGreen berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah menuju kehijauan. Dan GoGreen seringkali digunakan sebagai kampanye masyarakat. GoGreen juga berarti tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari ulah diri kita sendiri. GoGreen dapat disebut juga dengan penghijauan kembali, dalam arti yang luas yaitu dapat dikatakan sebagai ajakan untuk hidup lebih ramah lingkungan dan berbuat sesuatu yang baik untuk kelestarian bumi. Konsep 4R. GoGreen memiliki konsep 4R. Yang pertama, reduce atau pengurangan. Reduce adalah konsep pertama yang mengupayakan pengurangan penggunaan barang-barang yang sering digunakan yang bertujuan untuk menetralisir sampah dari sisa-sisa material. Contohnya yaitu adalah memanfaatkan kertas-kertas sisa dari buku tulis yang keseluruhan halamannya belum penuh terpakai. Sisa-sisa kertas yang kosong dapat dikumpulkan dan kemudian dapat dijadikan sebagai buku catatan kecil, seperti buku telepon dan memo. Kedua, reuse atau menggunakan kembali. Reuse adalah konsep kedua yang merupakan upaya untuk menggunakan barang-barang yang fungsinya bisa sekali dipakai. Contohnya adalah menyimpan plastik bekas belanja, lalu menggunakannya kembali ketika rutinitas belanja selanjutnya, sehingga tidak perlu memakai banyak plastik baru untuk memuat barang-barang belanjaannya, karena plastik yang lama masih berguna. Semakin banyak plastik yang digunakan, maka semakin besar pula potensi kerusakan bumi yang terjadi akibat plastik, karena plastik adalah sampah yang paling lama hancur di dalam tanah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah konsep ketiga yang berupaya mendaur ulang sampah yang ada. Pada saat ini telah banyak sampah-sampah yang diolah kembali oleh tangan-tangan kreatif menjadi sebuah benda yang memiliki daya guna baru. Misalnya adalah botol minuman, kaleng, dan kertas yang diolah menjadi pernak-pernik. Bahkan penelitian menyatakan bahwa daun dapat didaur ulang sebanyak 7 kali. Yang keempat, replace atau mengganti. Replace adalah konsep yang berupaya mengganti barang-barang yang merusak lingkungan dengan barang-barang berfungsi sama, namun lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah seperti yang telah dimulai oleh orang Jepang dalam menggunakan kain sebagai tas belanjaan daripada menggunakan plastik, atau menggunakan sepeda dan berjalan daripada menggunakan kendaraan berbahan bakar. Produk inovasi. Di sini saya mengambil contoh kerajinan rotan. Rotan merupakan bahan baku utama kerajinan, lebih tepatnya anyaman. Disebut anyaman sebab rotan dibentuk dengan cara dianyamkan, disatukan dengan cara dililitkan sehingga setiap helai rotan membentuk sebuah anyaman yang memiliki banyak ragam bentuk dan fungsi. Bisnis alternatif yang mengusung nuansa etnik atau alam
Misalnya saja kerajinan rotan. Agaknya mengambil tempat di hati masyarakat. Kerajinan tangan seperti rotan memang memiliki pasarnya sendiri. Hanya saja kini pasar tersebut semakin berkembang. Tidak hanya menyasar generasi bapak-bapak atau ibu-ibu saja, tetapi generasi muda juga mulai melirik produk-produk rotan dan memasukkannya dalam kesehariannya. Sistem pemasarannya pun sudah tidak lagi konvensional seperti dulu, tetapi juga mulai merambah platform-platform digital, mulai dari memanfaatkan website, kanal-kanal media sosial, hingga layanan marketplace digital. Selanjutnya, fungsi produk inovasi kerajinan rotan. Fungsinya adalah sebagai hiasan semata atau dapat pula berfungsi sebagai benda pakai. Fungsinya memang lebih banyak pada nilai guna alias benda pakai. Barang-barang rumah tangga yang berasal dari anyaman rotan sebenarnya akan lebih tahan lama dibanding barang-barang rumah tangga yang terbuat dari busa atau bahan sintesis lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.